warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Randy ingin bertanya kabar kalian hari ini bagaimana? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak Randy berharap kalian selalu menjaga kesehatan dalam musim pandemi seperti saat ini. Jangan sampai kalian sakit, dikarenakan kalau kalian sakit, tentu kalian akan ketinggalan pembelajaran selanjutnya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoa, Adrian Ramadan. Silakan dipimpin berdoa, Adrian Ramadan. Sebelum dimulainya pembelajaran, alangkah baiknya doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Adrian Ramadan telah memimpin temannya untuk berdoa. Untuk kesempatan pada siang hari ini, Pak Randy ingin mengabsensi atau mengetahui yang hadir untuk pembelajaran siang hari ini. Baik, pertama nanti ketika Pak Randy di sini ketika itu nanti kalian bisa akses di Google Classroom ya. Nanti kalian buka Google Classroom kalian sambil kalian menyimak mapel hari ini, silakan kalian buka Google Classroom kalian. Baik, tentunya kalian harus tahu pembelajaran hari ini itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Untuk kalian, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah yang pertama, kalian itu bisa memahami alat ukur mekanik presisi. Jadi alat mekanik presisi itulah kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Indikatornya apa? Kalau kalian sudah mencapai kompetensi itu, yang pertama kalian akan menjelaskan macam-macam alat ukur mekanik presisi. Yang kedua, mampu menjelaskan bagian alat ukur presisi. Yang ketiga, menjelaskan penggunaan alat ukur presisi. Terus untuk kompetensi dasar yang keempat, itu menggunakan alat ukur mekanik presisi. Sedangkan indikatornya adalah kalian dapat mengoperasionalkan bagian-bagian alat ukur presisi. Selanjutnya menggunakan alat ukur vernier kaliper atau jangka sorong. Dan selanjutnya adalah menggunakan alat ukur mikrometer skrup. Jadi itu, ketika kalian kompetensi yang harus kalian capai, targetnya seperti itu. Baik, silakan kalian akses di Google Classroom, sudah Pak Randy persiapkan. Kodenya adalah DO7TSKN atau Pak Randy share di WhatsApp, grup WhatsApp kalian. Baik, sudah Pak Randy share di grup WhatsApp kalian. Silakan kalian masuk di Google Classroom tersebut. Karena kalau kalian masuk atau bergabung di Google Classroom tersebut, kalian bisa mengisi daftar presensi. Yang pertama, kalian bisa mendownload modul yang Pak Randy sudah sediakan. Dan kalian bisa mengakses tugas yang Pak Randy sediakan. Baik, untuk Handika Restu, minta tolong diperlihatkan seragamnya, biar Pak Randy nanti bisa tahu, oh ternyata ada orangnya. Baik, setelah kalian masuk di Google Classroom, sudah Pak Randy bagikan untuk kode kelasnya, nanti kalian isi presensi di Google Classroom. Setelah itu kalian download modul yang ada di Google Classroom,
Dan nanti ketika Pak Randy memberikan instruksi untuk mengerjakan tugas, tugasnya juga ada, sudah Pak Randy persiapkan di Google Classroom tersebut. Baik, selanjutnya Pak Randy akan menjelaskan untuk materi intinya, untuk materi inti dari pembelajaran alat ukur mekanik presisi. Bentar, masih proses. Jadi sambil menunggu proses, Pak Randy jelaskan juga ketika kalian setelah pembelajaran daring, semoga saja keadaan sudah mulai membaik. Setelah keadaan sudah mulai membaik, kalian akan masuk pembelajaran secara tatap muka terbatas. Jadi ketika kalian masuk tatap muka terbatas, kalian bisa langsung praktek. Tetapi yang dinamakan terbatas itu hanya sebagian siswa saja, artinya nanti dibagi menjadi 2 shift. Seperti contohnya Senin nomor absen 1 sampai 18. Terus Selasa nomor absen 19 sampai 36. Jadi seperti itu. Baik, mungkin seputar pembelajaran tatap muka terbatas ada yang ditanyakan, Le? Gak masalah, ini nanti Pak Randy jawab. Kita diskusi saja dulu. Tidak usah tegang, kita diskusi saja terlebih dahulu. Nanti Pak Randy jawab. Tadi ada yang bertanya juga ya, seputar pembelajaran tatap muka. Pak Randy jawab. Silakan, nggak apa-apa. Oke, Pak Randy akan share screen terlebih dahulu untuk materi hari ini, siang hari ini, agar kalian bisa mengetahui apa sih alat ukur mekanik presisi itu sesuai dengan target kompetensi yang harus kita capai pada siang hari ini. Baik, sudah terlihat di layar kalian? Sudah. Baik, bentar. Ini Pak Randy sudah membuat aplikasi program pembelajaran interaktif untuk kalian agar kalian tidak bingung atau tidak kesulitan dalam pembelajaran. Suaranya dari media pembelajaran interaktif ini terdengar nggak, Le? Dengar, Pak, dengar. Oke. Baik. Jika sudah tampil media pembelajaran interaktif yang sudah Pak Randy buat khusus untuk kalian pada pembelajaran daring, jadi pembelajaran media ini sudah Pak Randy gunakan ketika Pak Randy mengajar di kelas 10 tahun lalu. Jadi mulai pandemi Maret 2020 itu Pak Randy sudah merancang. Kalau Pak Randy mengajarkan daring, baca buku, nggarap tugas, tentunya kalian jadi bosan. Oleh karena itu Pak Randy ingin melakukan inovasi dalam pembelajaran. Dengan cara apa? Pak Randy membuat media interaktif dalam pembelajaran. Jadi seperti ini tampilannya. Untuk materi yang akan kita pelajari tadi apa? Materi yang kita pelajari tadi apa? Ini, indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai. Kalian bisa menjelaskan alat ukur khususnya untuk vernier kaliper maupun mikrometer. Seperti itu ya untuk kompetensi hari ini. Baik,
Untuk materi hari ini seperti yang sudah terlihat atau tampil di media pembelajaran interaktif yang Pak Randy buat ini, yang pertama mungkin ada mikrometer, jangka sorong maupun dial gauge, ya. Jangan domblong. Pak Randy di sini mengajarkan sesuai dengan kompetensi kalian, yaitu pekerjaan dasar teknik manufaktur, pekerjaan dasar teknik mesin. Kalian simak, nggak bisa, kalian tanyakan. Nggak masalah, ini justru dari rekaman inilah Pak Randy akan menilai keaktifan kalian. Bisa dipahami? Baik, pertama Pak Randy akan membuka atau mengajarkan materi tentang vernier caliper atau jangka sorong. Sudah tampil di layar kalian untuk jangka sorong? Sudah. Baik, seperti inilah bentuk dari jangka sorong. Mungkin kalian sudah mengetahui dari ayah kalian yang buka bengkel ataukah dari guru SMP fisika kalian ketika mengajarkan tentang alat ukur di SMP. Apakah kalian sudah mengetahui sebelumnya, Lih? Baik. Untuk pengertian jangka sorong adalah merupakan alat ukur mekanik presisi yang digunakan untuk mengukur suatu dimensi benda dengan tingkat ketelitian yang beragam, seperti pengukuran diameter luar, pengukuran diameter dalam, ada ketebalan, mengukur kedalaman suatu benda. Kedalaman suatu benda itu maksudnya kedalaman bor dari suatu benda kerja. Baik, setelah kalian mengetahui bentuk dari jangka sorong ini seperti ini, dan kalian harus paham pengertian jangka sorong seperti ini, ya. Biasanya muncul di kuis atau di soal UAS maupun UTS. Ya, harus kalian pahami. Jangka sorong itu apa? Jangka sorong itu adalah alat ukur mekanik presisi yang digunakan untuk mengukur suatu dimensi benda kerja, meliputi diameter luar, diameter dalam, ketebalan maupun kedalaman bor, ya. Kedalaman bor suatu benda kerja. Tingkat ketelitian yang beragam. Nanti tingkat ketelitian yang beragam maksudnya apa, Pak? Nanti kita pelajari. Baik, kita setelah mempelajari pengertiannya jangka sorong, maka kita akan mempelajari bagian dan fungsi dari jangka sorong tersebut. Nah, seperti ini fungsi dari jangka sorong. Mohon maaf, ini terjadi kesalahan penulisan ketika Pak Randy entry data di Konstruktur. Jadi programnya namanya ini Konstruktur, Pak Randy membuatnya, jadi Pak Randy salah entry data. Ini adalah rahang atas, mohon maaf, ini rahang bawah, ini rahang atas, ya. Ini rahang bawah, ini rahang atas. Terus ini adalah skrup pengunci. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan ukuran batas suatu benda kerja, kalian kunci agar tidak berubah nilainya. Berubah karena apa? Karena mungkin kesenggol atau apa, jadi seperti itu. Selain itu, ada yang dinamakan skala utama. Jadi skala utama yang di tengah-tengah ini, Le. Pointer Pak Randy di laptop terlihat, Le, yang berjalan ini. Baik, ini adalah skala utamanya. Skala utama ada skala utama milimeter yang bagian bawah ini, dan skala utama yang inci bagian atas ini. Ingat, skala utama itu adalah batang yang terbesar ini. Ini skala utama. Terus ini apa, Pak? Ini adalah skala nonius. Ini adalah skala noniusnya. Ini adalah skala nonius. Bentar, ada trouble di laptopnya Pak Randy.
Baik, ini adalah skala noniusnya. Yang bagian bawah ini adalah skala nonius milimeter. Bagian bawah ini adalah skala nonius milimeter. Terus yang bagian atas dekat skrup pengunci ini adalah skala nonius inci. Jangan sampai salah nanti ya. Ada skala nonius milimeter, ada skala nonius inci. Lalu ada juga yang bagian belakang ini. Bagian belakang ini adalah bagian ekor. Bagian ekor dari jangka sorong. Terus Pak Randy tadi fungsinya apa? Fungsinya apa? Nah, inilah fungsinya. Rang atas, rang bawah. Rang bawah apa? Ini adalah rahang atas, ya. Rahang atas adalah berfungsi untuk mengukur diameter dalam dari suatu benda kerja. Sedangkan rang bawah itu berfungsi untuk mengukur diameter luar dari suatu benda kerja. Ingat ya, rang atas mengukur diameter dalam. Diameter dalam itu apa? Hasil bor. Nah, hasil bor itulah yang disebut dengan diameter dalam. Nanti kalian ukur diameternya berapa? Diameter dalam dari hasil bor memakai rahang atas. Sedangkan rahang bawah itu kalian digunakan untuk mengukur diameter luar. Baik, tadi ada pengubah atau thumb screw berfungsi untuk menggeser skala nonius pada saat proses pengukuran. Nah, selanjutnya ada ekor. Ekor tadi apa Pak Reddy jelaskan? Berfungsi untuk pengukuran apa? Pengukuran apa? Kedalaman bor suatu benda kerja ya. Bagian ekor jangka sorong berfungsi untuk mengukur kedalaman bor suatu benda kerja. Adapun kegunaan dari skrup pengunci ini berfungsi untuk apa? Mengencangkan jangka sorong agar bagian rahang yang dapat bergeser terkunci, tidak berubah nilainya setelah melakukan aktivitas pengukuran. Lalu ada juga skala utama. Skala utama di sini adalah berfungsi untuk menyatakan ukuran suatu benda kerja yang diukur dalam bentuk satuan milimeter. Ingat ya, ada skala utama, ada skala boleh nonius. Nah, ini skala noniusnya. Skala nonius milimeter berfungsi untuk menyatakan ukuran tambahan suatu benda kerja agar ukurannya presisi. Jadi ketelitian dari skala nonius ini ada dua macam, yaitu ketelitian 0,02 dan ketelitian 0,05. Tergantung jangka sorong apa yang digunakan. Jadi kalian ketika menggunakan jangka sorong, jangan asal menggunakan, kalian lihat dulu ketelitiannya itu berapa. Apakah 0,02 ataukah 0,05. Baik, kita bergeser ke cara penggunaan. Untuk cara penggunaan, sebentar, agak trouble. Nah, kita akan membahas cara penggunaan jika kita mengukur diameter luar terlebih dahulu. Jadi nanti berurutan setelah diameter luar, mengukur diameter dalam maupun kedalaman bor suatu benda kerja. Kita mengukur diameter luar terlebih dahulu. Maaf, ini ada trouble. Harusnya ini adalah apa? Mengukur diameter dalam. Ilustrasi yang Pak Randy masukkan di media pembelajaran ini adalah mengukur diameter
lam, suatu benda kerja. Jadi putarlah pengunci ke kiri, geser rahang sejauh ukuran benda yang akan diukur, rapatkan skrup pengunci setelah posisi rahang sudah menyentuh benda. Saat proses pembacaan hasil ukuran jangka sorong tidak bergeser dan hasil ukuran dapat dinyatakan presisi. Setelah itu, kalian setelah mendapatkan ukuran mentok, bacalah hasil ukuran yang terdapat pada skala utama dan skala noniusnya. Jadi ditambahkan skala utamanya berapa, skala noniusnya berapa. Baik, lanjut lagi. Nah, seperti ini. Ini mengukur diameter luar suatu benda kerja ini. Mengukur diameter luar suatu benda kerja. Jadi putarlah pengunci ke kiri, geser rahang sejauh ukuran benda kerja yang diukur, rapatkan skrup pengunci setelah posisi rahang sudah menyentuh benda kerja, agar proses pembacaan tidak bergeser. Setelah itu, kalian membaca hasil ukuran yang terdapat di skala utama dan skala nonius. Ya, skala utamanya ini batang yang besar, angka-angka di batang yang besar. Skala nonius itu adalah angka-angka di batang yang ini, yang kecil ini, yang bisa bergeser. Skala utama itu tetap batangnya tidak bergeser. Yang bergeser apa? Skala nonius. Jadi nanti hasilnya ditambahkan antara skala utama dan skala noniusnya berapa. Selanjutnya kita akan simulasi cara penggunaan dari kedalaman jangka sorong ini. Nah, pada ilustrasi atau simulasi ini jangka sorong mengukur kedalaman suatu benda kerja. Jadi seperti ini, seperti yang kalian lihat ilustrasinya, mengukur kedalaman suatu benda kerja, kedalaman bor lebih tepatnya. Dan ini setelah dibor diukur kedalamannya berapa sesuai dengan ukurannya. Terus ini untuk cara penggunaannya adalah putarlah pengunci ke kiri, geser rahang sejauh ukuran benda kerja sampai menyentuh benda kerja yang akan diukur. Rapatkan skrup pengunci dan bacalah hasil pengukurannya. Setelah kalian mengetahui cara penggunaan jangka sorong baik untuk mengukur diameter luar, mengukur diameter dalam, maupun mengukur kedalaman suatu benda kerja, maka saatnya kalian membaca skala. Jadi sekarang saatnya membaca skala. Jadi ini kalian perhatikan batang yang besar yang paling ditunjukkan di kursor ini adalah skala boleh. Nggak apa-apa, salah nggak masalah nih. Yang penting kalian aktif. Bagus. Skala utama. Bagus. Skala utama. Barang siapa yang aktif, nanti ada poin tambahan untuk kalian. Jadi ini adalah skala utama. Sedangkan yang bagian bawah yang bergeser ini adalah skala apa, Le? Skala nonius. Skala nonius. Baik, siapa lagi yang menjawab? Silakan jawab. Ini adalah skala nonius. Baik. Kalian perhatikan nih, di skala utama maupun di skala nonius. Pada gambar di atas terdapat pengukuran jangka sorong dengan ketelitian 0,02. Tadi Pak Randy jelaskan apa ada dua ketelitian pada jangka sorong. Ketelitian 0,02 dan ketelitian berapa, Le? 0,05. Bagus. Ada dua ketelitian 0,02 maupun ketelitian 0,05. 5. Seperti itu. Nah, ini yang Pak Randy tunjukkan contoh dari simulasi adalah membaca skala ketelitian 0,02. Yang pertama adalah kalian mencari skala utama. Skala utama
titik 0 skala nonius. Jadi titik 0 skala nonius ini menunjukkan skala utama. Titik 0 skala nonius ini menunjukkan skala utama. Ini berapa, Le? 0, 5, skala utamanya berapa? 0, 5, 10, 11, 12, 13. Oke, 13. Maka skala utama pada gambar di atas menunjukkan 13 ya. 13 batasnya 0 ini. Skala utama itu selalu dibatasi oleh 0 skala nonius nilainya. Umpama Pak Randy geser nih, Pak Randy simulasikan. Skala noniusnya Pak Randy geser di yang Pak Randy tunjukkan di pointer ini. Berarti berapa skala utamanya nilainya? Nah ini. 9. Berapa? Bagus, 9. Berarti skala utamanya adalah 9. Setelah itu, untuk mencari skala nonius, kalian cari garis skala nonius yang sejajar dengan skala utama. Nah, garis yang sejajar skala nonius dengan skala utama. Kemudian dikalikan sesuai dengan ketelitian jangka sorong tersebut. Tadi ketelitiannya 0,02. Baik, Pak Randy jelaskan terlebih dahulu untuk garis yang sejajar antara skala nonius dan skala utama, ya ini skala utama, ini skala nonius, yang sejajar satu garis lurus itu di angka berapa, Le, di skala nonius ini? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke ya. Jadi kalian untuk mencari nilai dari skala nonius ini, kalian cari garis yang sejajar antara skala utama dengan skala nonius. Yang dicari garis yang sejajar, hitungnya dari mana, Pak? Dari skala nonius ini, ya. Karena yang disuruh untuk mencari skala noniusnya. Garis yang sejajar dengan skala utama itu strip yang keberapa? Strip yang keberapa? Ya, 0 ke 1 ini kan 5, Le. 5 strip kan ya? 5 strip, 10 strip, 11 berarti 12. Berarti strip yang ke-12 yang sejajar dengan skala utama. Dan tadi apakah cukup sampai di situ untuk menghitung skala utama? Cukup nggak, Le? Seperti yang Pak Randy jelaskan tadi. Tidak masalah, kalian jawab salah nggak masalah, Le. Cukup nggak? Halo? Gimana? Tadi Pak Randy menjelaskan bahwasanya setelah kalian mencari garis yang sejajar antara skala nonius dan skala utama, setelah ketemu garis yang keberapa, lalu kalian kalikan dengan ketelitian jangka sorong tersebut. Tadi ketelitiannya kita pakai jangka sorong yang ketelitian berapa, Le? 0,02 ataukah 0,05? 0,02. 0,02. Baik, berarti tadi garis yang sejajar itu di angka atau di garis yang ke-12 dikali 0,02. Berarti berapa, Le? 12 kali 0,02. Ayo matematikanya, mainkan. 12 kali 2 berapa, Le? 24. Berarti 0,02 dikali garis yang ke-12, strip yang ke-12 ini, jadi nilai dari skala nonius berapa? 0,24. Oke, kita memakai satuan milimeter apa inci, Le? Kalau kita memakai bawah ini, skala noniusnya.
Tadi Pak Reni jelaskan di bagian. Kan ada dua itu, skala nonius. Bagian bawah dan bagian atas. Kalau kita memakai bagian bawah skala nonius ini berarti kita memakai satuan apa nih? Milimeter. Bagus. Milimeter. Bagus. Kita memakai satuan milimeter. Sedangkan jika kita memakai skala nonius yang di atas, maka kita memakai satuan Inci. inci ya, seperti itu. Berarti tadi skala utamanya berapa, Le? Ini skala utamanya berapa tadi nilainya? 13 ditambah skala noniusnya berapa tadi hasilnya? Skala noniusnya berapa, Le, tadi hasilnya? 0,24. 0,24 berarti 13 ditambah 0,24 hasilnya adalah 13,24 mm. Oke. Dari sini siapa yang masih belum paham? Sebelum Pak Randy lanjutkan ke simulasinya. Dari sini siapa yang masih belum paham, Le? Yuk, silahkan bertanya. Saatnya kalian mengumpulkan poin. Pak, bisa diulangi yang cara mencari skala nonius? Baik. Cara mencari skala nonius. Diperhatikan ya untuk yang lain juga. Cara untuk mencari skala nonius adalah kita mencari garis di skala nonius ini yang sejajar dengan garis skala utama. Oke ya. Garis di skala nonius ini yang sejajar dengan garis di skala utama itu garis yang keberapa? Bisa kamu lihat di tanda merah ini. Tanda merah ini. Jadi nanti ketika kalian praktek langsung menggunakan jangka sorong, kalian bisa paham. Setelah kalian mengukur, mepet, sesuai batasnya, batas ukurnya, kalian lihat, kalian kunci terlebih dahulu biar tidak berubah ukurannya, lalu kalian lihat hasil pengukurannya. Untuk mencari skala nonius adalah kalian mencari garis di skala nonius yang sejajar dengan garis di skala utama. Lalu kalian lihat, ini yang garis yang sejajar dengan skala utama, garis yang keberapa? Kalian hitung mulai dari awal di skala nonius ini. Di skala nonius ya, bukan di skala utama. Mulai dari 0, strip garis yang ke 0. 0 ke 1 ini kan 5 strip ya, Le. 0 ke 1 ini kan 5 strip. 1 ke 2 juga 5 strip, berarti 10 strip. 11, 12, 12 strip. Nah, 12 strip ini ternyata garis yang sejajar dengan skala utama itu garis yang ke-12 skala noniusnya. Nah, apakah cukup sampai mengetahui garis yang ke-12? Belum cukup, melainkan harus dikalikan dengan ketelitian. Oke, ketelitian yang kita pakai ini adalah ketelitian 0,02. Berarti garis yang sejajar dengan skala nonius yaitu garis yang ke-12 ini dikalikan 0,02. Berarti garis yang ke-12 kali 0,02 hasilnya berapa? 0,24 mm. Jadi hasil skala noniusnya 0,24 mm. Apakah sudah paham, Le, yang bertanya tadi? Paham, Pak. Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Mumpung Pak Reni buka kesempatan. Yang mau mengumpulkan poin, silahkan. Tidak usah khawatir, nama kalian nanti akan tertera di rekaman yang akan Pak Reni lihat. Dan dari rekaman itulah Pak Reni akan menilai. Oh, anak ini aktif 100. Anak ini diam saja 70 saja, wis.
Jadi tergantung kalian aktif apa enggak dalam mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Eman, kalau kalian nggak aktif, nggak bertanya, padahal nggak ngerti, nggak bertanya, nemen. Kalau mengerti, bertanya, nggak apa-apa, mengumpulkan poin, kan seperti itu. Ya, triknya kan seperti itu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Halo, apakah masih di tempat? Baik, Pak Randy akan melanjutkan ke simulasi dari pengukuran jangka sorong. Tadi Pak Randy menyebutkan di awal, jangka sorong itu ada dua ketelitian, punya dua ketelitian ukuran, yaitu ketelitian 0,02 dan ketelitian 0,05. Siapa yang belum paham tentang ketelitian 0,02, ukuran ketelitian 0,02? Belum paham, Le? 0,02? Kalau belum paham, Pak Randy ulangi lagi untuk simulasinya. Nah, di sini Pak Randy akan memberikan contoh tampilan benda kerja yang akan diukur. Ada mur, ada tutup botol, ada tutup spidol. Kita ambil contoh tutup mur terlebih dahulu. Nah, dalam mur tersebut yang bisa kita ukur adalah dimensi diameter luarnya. Jadi ini deh, diameter luar itu ini nanti yang kalian ukur. Diameter luar. Lalu ada diameter dalam ini, dalamnya ini, dan ada kedalamannya. Kedalamannya berapa? Yo, ini kedalamannya. Baik, kita mulai diameter luar terlebih dahulu. Kita sentuh murnya. Nah, berapa, Le? Hasilnya? Ayo, kumpulkan poin. Skala cara mengerjakannya, skala utamanya berapa dulu? Skala utama apa, Pak? Pokoknya yang dibatasi 0, skala nonus itu hasilnya dari skala utama. Ada 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berapa skala utamanya, Le? 15 atau 16? Kamu lihat itu. Berapa? 16, Pak. Ada yang jawab 16, baik. Dilihat dulu, Le. Ini sambil Pak Randy menunggu, silakan kalian maaf. Ini Pak Randy hentikan dulu untuk presentasinya. Mungkin kalian mau bertanya, silahkan. Sudah dibuka Google Classroom-nya? Silahkan diisi daftar hadirnya. Baik, setelah kalian mengerjakan tugas di Google Classroom atau mengerjakan quiz di Google Form-nya, nanti dari quiz itu akan Pak Randy berikan poin yang terbaik untuk kalian. Baik, sebelum Pak Randy menjelaskan materi berikutnya, ada yang tanyakan seputar jangka sorong maupun mikrometer?
Nggak apa-apa, silakan, nggak apa-apa. Jangan malu, jangan takut. Toh ini adalah pembelajaran, pelajaran. Kalau kalian mungkin tadi di forum Bapak Ibu Guru macam-macam itu Pak Randy tegas. Tapi ini adalah forum pembelajaran. Silahkan bagi kalian yang memang masih belum paham, silahkan bertanya. Bertanya selain mendapatkan ilmu juga mendapatkan poin. Ingat ya, Pak Randy tipikalnya seperti itu. Nggak ada? Nggak ada, oke? Nggak ada. Oke, kalian setelah mengerjakan kuis di Google Form, setelah kita tadi mempelajari tentang alat ukur mekanik presisi, apa yang bisa kita simpulkan, Le? Ayo, apa yang bisa kita simpulkan? Kita belajar tentang apa saja ya tadi? Kita belajar tentang apa saja tadi? Coba Pak Randy tanya pada Asmoro Rizky. Kita belajar tentang apa tadi? Alat ukur mekanik presisi. Mencari skala, Pak. Mencari skala utama, mencari skala Nomius, dan hasilnya. Oke. Adrian, mungkin ada jawaban lagi setelah kita belajar tadi tentang alat ukur mekanik presisi. Bisa kita simpulkan apa saja yang kita pelajari tadi? Apa saja? Tadi kita sudah mempelajari apa saja sih? Mempelajari jangka sorong, mempelajari mikrometer. Terus yang kita pelajari dari mikrometer dan jangka sorong itu apa saja? Ada satu pengertian dan jangka terus dan fungsi. Selain Kegunaan jangka sorong. bagus, kegunaan jangka sorong atau fungsinya. Terus apa lagi? Bagian jangka sorong. Apalagi Le yang kita pelajari? Kita simpulkan pelajaran yang kita dapatkan hari ini apa saja? Ada pengertian dari jangka sorong maupun mikrometer, ada bagian dan fungsi dari jangka sorong maupun mikrometer. Terus apa lagi? Selain bagian dan fungsi, apalagi tadi yang kita pelajari? Cara mengukur Betul, betul. Mencari cara bagaimana penggunaan atau cara mengukur. Terus apa lagi? Cara menentukan skala. Cara menentukan hasil pengukuran. Bagus. Cara menentukan skala. Skala sendiri terbagi menjadi berapa, Le? Dua. Apa saja? Utama dan non-use. Skala utama dan non-use. Bagus. Skala utama dan skala non-use. Sekarang untuk jangka sorong sendiri, ketelitiannya ada berapa, Le? Ada dua. Berapa? Ada dua. Ketelitian apa saja? 0,02 dan 0,02 dan 0,05. Bagus. Kalau ketelitian dari mikrometer, Le ya? ada 0,01. Baik. Ada 0,01. Jadi dapat kita simpulkan untuk pelajaran siang hari ini bahwasanya
kita telah mempelajari alat ukur mekanik presisi yang terdiri dari jangka sorong maupun mikrometer. Yang kita pelajari dari jangka sorong maupun mikrometer tadi, kita belajar tentang pengertiannya. Pengertiannya, apa itu jangka sorong, apa itu mikrometer. Selain itu, kita telah belajar bagian dan fungsi dari masing-masing alat ukur tersebut. Ada kalau mikrometer ada enfill, ada ratchet, ada spindle. Kalau jangka sorong ada rang atas, ada rang bawah, ada depth, ada skala utama, skala nonius, seperti itu. Selain itu, kita juga belajar bagaimana cara menggunakan atau bagaimana cara mengukur, termasuk di dalamnya mengetahui nilai dari skala utama dan skala nonius. Jadi, jika kalian sudah mengetahui nilai dari skala utama maupun skala nonius, kalian akan bisa mengetahui hasil pengukuran yang kalian laksanakan. Sedangkan pengukuran alat ukur sendiri itu terdiri dari dua satuannya ya, satuan milimeter dan satuan inci. Jangan sampai salah. Jika kita menggunakan skala nonius yang bagian bawah, kita menggunakan skala milimeter. Seperti itu kalau kita memakai jangka sorong. Baik, selanjutnya untuk pertemuan minggu depan, pertemuan hari Selasa, Pak Randy akan memberikan tugas ya, akan memberikan tugas rumah kepada kalian melalui Google Classroom yang sudah Pak Randy share kodenya tadi. Silakan kalian akses untuk tugas rumahnya melalui Google Classroom dan silakan kalian kumpulkan pada saat tatap muka atau pada saat kelas virtual minggu depan. Seperti itu. Selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan lagi seputar tugasnya? Apakah ada yang ditanyakan seputar tugasnya? Baik, kalau tidak ada, Pak Randy cukupkan untuk pembelajaran pada siang hari ini. Pak Randy cukupkan pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian di kelas virtualnya Pak Randy. Tentu saja Pak Randy berharap pertemuan kita kali ini di kelas virtualnya Pak Randy membawa manfaat pada kalian, juga membawa manfaat pada Pak Randy tentang materi-materi yang akan kalian pelajari di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, Pak Randy ingin meminta kepada kalian, silahkan untuk Ahmad Dolili dipimpin untuk berdoa sebelum selesai pembelajaran. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian boleh meninggalkan kelas.